kami sudah mengambil kesimpulan bahwa kami tidak akan menggugat Polda Jawa Barat, dalam hal ini negara, untuk meminta ganti rugi Peggy Setiawan. Oh iya, saya dengar katanya Fitra ya, lawyernya Rudiana sedang mengirim somasi kepada Tony. Ya, Tony juga rekan kami, dan ya kalau saya yakin bahwa mungkin saja Tony punya bukti-bukti yang lain ya. Kamu cari kerjaan yang lain aja, nggak usah nyerang-nyerang Peggy seperti itu. Ya, Fitra ya, kamu dengar itu. Ini dari Niko Kili-Kili. Saya sampaikan itu ke kamu. Peggy Setiawan, korban salah tangkap dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, beserta ke-74 kuasa hukumnya, akhirnya merealisasikan rencana mereka untuk berlibur di sebuah villa mewah di kawasan Ciwidey, Jawa Barat, belum lama ini. Bukan tanpa alasan, menurut salah satu kuasa hukumnya, yakni Nicholas Kili-Kili, kegiatan liburan ini bertujuan untuk melepas penat dan beban pikiran, usai berjibaku selama berbulan-bulan guna membebaskan Peggy Setiawan dari bayang-bayang hukuman penjara. Menariknya, pada kesempatan itu pula, Peggy serta kuasa hukumnya juga mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan proses gugatan ganti rugi kepada Polda Jawa Barat. Seperti diketahui, sebelum keputusan ini diambil, mereka sebenarnya telah mempertimbangkan untuk menggugat balik Polda Jawa Barat yang telah meringkus dan menahan Peggy Setiawan. Sontak saja, keputusan mengejutkan itu menggulirkan tanda tanya besar di benak masyarakat luas. Lantas, apa yang membuat pihak Peggy berubah pikiran dan batal menggugat balik Polda Jawa Barat? Serta bagaimanakah pula penjelasan Nicholas Kili-Kili terhadap keputusan tersebut? Kemarin kami dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan di Ciwidey, Bandung, kita berkumpul dan mengevaluasi tentang kinerja kita selama ini pasca bebasnya Peggy Setiawan, dan kami sudah mengambil kesimpulan bahwa kami tidak akan menggugat Polda Jawa Barat, dalam hal ini negara, untuk meminta ganti rugi Peggy Setiawan, ganti rugi dari Peggy Setiawan terhadap negara. Ya, itu santun-santunnya harus, karena tadi ada perintah kan, bukan hanya minta maaf, tapi nama Peggy harus dipulihkan. Nah, harus dipulihkan. Dipulihkan tuh ya apa? Ya udah secara tertulis gitu kan. Terus berikut lagi, Peggy kan belum menuntut ganti rugi. Masih ada satu lagi yang bisa dilajukan oleh Peggy, yaitu menuntut, tapi yang dituntut bukan Polri ya, negara. Mengapa negara? Karena Polri itu alat negara. Negara mempunyai alat telah salah dalam berbuat atau bertindak, maka negara harus menanggung, membayar ganti ruginya. Alasannya karena kami mau fokus ke pekerjaan yang lain, ada pekerjaan yang lebih kami anggap bahwa lebih penting daripada itu, karena kami masing-masing PH-nya Peggy Setiawan ini punya, selain Peggy ada punya klien-klien yang lain. Jadi mengingat waktu dan sebagainya, akhirnya kami putuskan untuk tidak melanjutkan gugatan ganti rugi terhadap Polda Jawa Barat. Nah, mengenai ganti rugi, ya Peggy bisa juga mengajukan ganti rugi, bisa melalui gugatan resmi di pengadilan, gugatan ganti rugi, bisa juga minta langsung ke kepolisian negara Republik Indonesia, mengajukan aja permohonan ganti kerugian begitu. Tapi ini jatuhnya di tingkat Kapolri nanti. Kapolri memberikan belet, ya kami setuju memberikan ganti rugi, bisa tanpa beracara di persidangan untuk tuntutan ganti rugi. Itu lewat belet dari Kapolri. Atau bisa juga supaya aman, supaya bisa dipakai sebagai sandaran formal, ya sudah digugat ganti rugi.
Nah, kalau ganti rugi ini menjadi jelas berapa nilainya, 500 miliar, 100 miliar, tapi diputus pengadilan inkrah, ya oke, berarti harus dibayar segitu. Nah, itu sangat jelas sekali dan punya sandaran hukum. Nah, kalau minta langsung ke Kapolri bisa juga, cuman angkanya nggak besar mungkin. Ya kami cuma mampunya kira-kira 100 juta, 200 juta, kan begitu kalau dia. Tapi kalau ada putusan pengadilan itu harus dijalankan. Siapa yang membayar? Ya negara. Iya, kalau Peggy mau nuntut soal rehabilitasi ataupun ganti rugi itu ada di dalam KUHP. Cuman kalau misalnya dikabulkan atau tidak itu urusan pengadilan, urusan hakim. Kalau pendapat saya pribadi, ya sudahlah, udah selesai ini sudahlah. Dia kerja aja lah, kerja lagi cari uang. Ngapain nanti dia mau nuntut ini, walaupun boleh dan bisa. Dia kan habis waktu lagi kan. Belum tentu menang pula itu, belum tentu menang. Dan nanti kalau dia nuntut itu tergantung hukum acaranya lagi kan, di dalam KUHP, di dalam BW. Kalau pengacaranya pintar, bagus. Kalau pengacaranya nggak pintar, malah kalah tambah malu dia nanti. Di sisi lain, pihak Ibtu Rudiana nampak mengambil langkah yang berbanding terbalik dengan Peggy Setiawan. Ia, dikala pihak Peggy Setiawan mulai berancang-ancang untuk kembali ke kehidupan semula, pihak Ibtu Rudiana kini justru gencar mengambil beberapa langkah-langkah yang mengejutkan. Salah satunya adalah melaporkan Deddy Mulyadi, Liga Akbar, serta Dede. Pasalnya, pihak Ibtu Rudiana menduga ketiga orang itu telah menyebarkan berita bohong dan penggiringan opini di masyarakat. Tak berhenti sampai di situ saja, Ibtu Rudiana bahkan sampai berikrar jika dirinya siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa almarhum Eki benar-benar telah tiada, guna membantah tudingan miring yang menyebut Eki masih hidup sampai saat ini. Lantas, bagaimanakah Nicholas Kilikili sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan menanggapi kata-kata tegas Ibtu Rudiana yang mengaku siap menjalani sumpah pocong untuk membuktikan ucapannya? Jadi soal Ibtu Rudiana mengatakan bahwa dia sumpah pocong ataupun dia mau sumpah pakai model apapun namanya itu, saya memastikan bahwa semuanya itu nanti dibuktikan di pengadilan. Kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Yang pertama, kita ingin pastikan bahwasannya kita tidak anti kritik. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Ibtu Rudiana, tentunya akan menjadi pembahasan di tengah-tengah netizen. Dan itu harus kita hormati dan hargai. Akan tetapi perlu digarisbawahi, setiap apa yang disampaikan oleh beliau itu tentu apa yang ia alami sendiri dan ia ketahui gitu. Dan kita nggak bisa maksakan dia harus ngomong begini sesuai dengan keinginan kita, tidak. Iya, saya melihatnya memang semakin kacau ya, karena begini. Ketika Ibtu Rudiana dia keluar dengan 60 pengacaranya, terus kemudian Ibtu Rudiana dia mengatakan dia siap sumpah pocong, tapi di sisi lain Dede juga mengatakan bahwa saya ini disuruh oleh Ibtu Rudiana dan Aep untuk mengatakan yang apa yang tidak dia lihat, apa yang tidak, itu kan pernyataan si Dede. Baik. Jadi di situ ada berseberangan dengan Ibtu Rudiana, makanya saya pikir ini semakin seperti bola liar begitu ya. Akhirnya timbullah multi tafsir tentang kejadian ini. Banyak sekali pakar-pakar hukum, pengamat-pengamat hukum, maupun advokat, para pengacara
bahkan polisi dan semua praktisi hukum angkat bicara semua soal kasus ini. Ya boleh saja Pak Rudiana dalam konferensi persnya dengan Pak Hotman tadi bahwa ia membantah ya keterangan Dede, keterangan Liga Akbar yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh dia, kemudian dia membantah ya. Berarti ini harus segera diperiksa. Bohongnya di mana? Gitu loh. Jangan kita menuduh seseorang itu berbohong, padahal kita sendiri saja tidak mengetahui bagaimana yang ia lihat, ia ketahui sendiri, seperti itu. Siapa yang benar? Lagi-lagi, Mabes Polri harus segera memeriksa Pak Rudiana. Masuknya dari Dede dulu, karena Dede yang telah jujur, menurut saya Dede telah jujur, telah membuka, telah membongkar untuk mengungkap yang sebenarnya. Dede diperiksa. Hasil pemeriksaan Dede sebagai jalan untuk memeriksa Pak Rudiana. Sekali lagi, masyarakat Indonesia berharap Mabes Polri dalam mengungkap masalah ini, karena taruhannya institusi, harus objektif, harus transparan, sampaikan ke publik hasilnya. Jadi ya nantilah pengadilan yang memutuskan. Sebelum Nicholas Kilikili buka suara soal kemunculan mendadak Ibtu Rudiana, rekan seperjuangannya dalam tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, sejatinya telah terlebih dulu angkat bicara soal itu. Menariknya, Tony RM menyebut dirinya menemukan 7 ucapan Ibtu Rudiana yang masih penuh dengan tanda tanya. Isinya pun beragam, mulai dari janji sumpah pocong, polemik waktu pemeriksaan para terpidana, hingga dugaan kekerasan yang dilakukan oknum penyidik. Sontak saja, Pitra Romadoni Nasution, selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, tidak terima dengan celotehan itu. Dengan mengantongi bukti-bukti yang dirasa menguatkan klaimnya, Pitra pun menyerang balik Peggy Setiawan terkait pengakuannya soal Sudirman belum lama ini. Tak main-main, Pitra Romadoni bahkan menuding balik bahwa yang berbohong selama ini bukanlah Ibtu Rudiana, melainkan Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa tanggapan Nicholas Kilikili menyaksikan kliennya mendapatkan serangan dari Pitra Romadoni? Serta benarkah pula diam-diam Pitra Romadoni sudah melayangkan somasi kepada Tony RM? Saya dengar katanya Fitra ya, lawyernya Rudiana sedang mengirim somasi kepada Tony. Ya, Tony juga rekan kami, dan ya kalau saya yakin bahwa mungkin saja Tony punya bukti-bukti yang lain, ya silakan nanti Tony bisa buktikan itu, bahwa ketika dia layangkan somasi itu, kalau misalnya Tony punya bukti-bukti yang lainnya, saya kira kasus itu tidak bisa dilanjut. Jadi nggak apa-apa, biarkan aja dia keluar-keluar, nanti keluar-keluar itu akan kita minta pertanggungjawaban pidana. Dan saya dapat informasinya itu akan diproses oleh tim secara pidana. Kalau kita sih secara pendamping hukum ya, sebenarnya kita menganggap pidana itu adalah penegakan hukum akhir, ataupun bahasanya itu ultimum remedium gitu loh. Kita juga tidak mau memenjarakan orang kalau tidak ada perbuatannya. Akan tetapi kalau memang para seperti yang saudara siapa tuh oknum pengacara itu menyerang-nyerang terus klien kami, ya tidak menutup kemungkinan kita akan pidanakan dan kita akan proses gitu loh. Sepanjang klien kami tidak disinggung, sepanjang klien kami tidak disenggol-senggol, kita juga tidak akan menyinggung klien yang bersangkutan. Tapi kalau dia sudah menyerang, menyinggung dan membuat opini-opini yang tidak benar terhadap klien kami, pasti akan kita kuliti juga klien dia, pasti akan kita serang juga klien dia. Itu konsekuensi daripada tindakan yang ia lakukan, seperti itu. Saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Misalnya Tony punya bukti, Tony akan balas dengan lampirkan bukti-bukti bahwa yang dia ngomong itu benar. Ya, jadi ya sama-sama perang bukti aja. Somasi balik aja, balas. Paling sih Tony mungkin akan balas somasinya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya yang berbohong itu adalah kliennya sendiri, Peggy Setiawan kan gitu. Saya ingin tunjukin bukti kebohongan-kebohongan daripada kliennya. Yang pertama, ini para yang bersangkutan juga kan menyampaikan bahwasannya tidak mengenal dengan para terpidana. Tapi faktanya mulut dia sendiri tergelincir. Dia bilang mengenali mereka semua.
Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih? Peggy? Saya ulangi. Peggy sendiri ini mengenal Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih? Peggy? Oh ya, tidak. Tidak mengenal sama sekali ya? Baik, kita ke Mbak Sugianti. Iya, benar. Mbak Sugianti, kalau Dia tidak mengenal dengan Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya, dikatakan dia. Oke? Jadi saya benturin lagi dengan omongan dia sendiri. Oke, terus kamu sendiri sebetulnya mengenal nggak sih orang-orang yang ada disebut selama ini di dalam kasus Vina ini, ada yang kamu kenal nggak? Nah, kalau soal itu jujur saya ada yang mengenal, Bang. Ada beberapa yang saya kenal karena kebetulan mereka tuh rumahnya deket sekolahan dulu saya SMP. Siapa aja yang kamu kenal? Terutama yang Sudirman itu, Sudirman, si Eko, si Jaya, si Hadi, udah si Jaya. Jadi kita bisa menilai bahwasannya kebohongan kecil dapat terbongkar dengan kebohongan-kebohongan besar. Ini sebenarnya kembali kepada mereka, bahasa-bahasa itu gitu loh. Jangan juga dibilang dia bagaimana mungkin dikatakan pembunuhan berencana antara mereka saja tidak saling mengenal. Itu kan omongan pengacaranya dulu. Dan Tuhan membuka tabir itu dan dia terpeleset sendiri. Gitu loh. Di awal dia tidak mengenal yang katanya, sekarang baru dia bilang mengenal. Artinya biarkanlah masyarakat yang menilai. Peggy 1 juta % tidak kenal Saka Tatal. Fitra, kau dengar itu ya. Peggy benar-benar tidak kenal dengan Saka Tatal. Yang berikutnya, Peggy hanya kenal dengan Sudirman. Ya. Jadi jangan bikin pernyataan-pernyataan yang liar sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami juga lawyernya Peggy jadi resah kalau kamu terus-terusan menyerang Peggy. Kamu cari kerjaan yang lain aja, nggak usah nyerang-nyerang Peggy seperti itu. Buktinya ini, saya tidak menuduh tapi ini buktinya. Saya udah simpan semua itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.